Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Zulhari Ramadan. Aku adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau angkatan 19. Di sini aku akan membahas 4 kasus yang ada di majalah Tempo saatnya belak-belakan edisi khusus 45 tahun majalah Tempo yang terbit pada tahun 2016. Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita bahas kasus apa saja sih? Kasus ini bermula dari seorang importir daging yang mengeluhkan tentang tata niaga peniagaan yang ada di Kementerian Pertanian. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena jatah impor yang ia ajukan hanya sedikit yang dikabulkan, padahal ia telah memenuhi persyaratan. Dan untuk mendapatkan impor daging yang lebih besar oleh calo, ia diperuntukkan untuk membayar lebih. Nah, tentu itu merupakan satu bentuk korupsi dan ia melaporkan hal ini. Itu tidak baik ya teman-teman. Dan dari cerita ini pula, Tempo mencium adanya cerita besar, yaitu keterlibatan partai PKS. Mengapa sih Tempo mengaitkan ini dengan partai PKS? Karena kader-kader partai PKS berada di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Tempo mencurigai hal ini. Dari laporan dari seseorang tersebut, Tempo pun mengolah informasi dan mencari sumber ke sumber lainnya, sehingga lahirlah laporan utama yang terbit pada tahun 2011, yaitu tanggal 20 Maret, yang berjudul Main Daging Pentolan PKS. Nah, sumber yang didapatkan dari Tempo ini awalnya mengarah ke satu nama, yaitu Basuki Hariman, karena ia menerima impor daging yang banyak dari dua perusahaan yang ia jabati. Perusahaan itu bernama CV Sumber Laut Perkasa yang menerima 4.800 ton, dan ada juga PT Imperindo Pratama yang menerima 4.250 ton daging, impor daging. Nah, namun kecurigaan dari Tempo ini tidak terbukti karena tidak adanya kaitan antara Basuki Hariman dengan partai PKS. Nah, kalau bukan Basuki Hariman, terus siapa ya? Tempo pun mencari sehingga mendapatkan satu nama, yaitu Elizabeth Liman yang memiliki PT Indoguna Utama. Nah, mengapa sih dia dikaitkan, dicurigai? Karena ia ini menerima 3.000 ton sapi, ton impor daging sapi, karena ia memiliki kaitan dengan Presiden Partai PKS, itu Lutfi Hasan Ishak. Nah, dari laporan ini, Tempo pun menulis sekali lagi laporan yang berjudul sekali lagi Daging Berjanggut. Kemudian tak lama setelah Tempo menulis laporan ini, KPK menangkap tangan Ahmad Fatonah dan juga Lutfi belakangan juga ditangkap juga. Dari hasil investigasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, akhirnya didapatilah bahwa Ahmad Fatonah dan Lutfi menerima suap dari Elizabeth Liman, yaitu pemilik PT Indoguna Utama. Nah, Lutfi dan Ahmad Fatonah dihukum. Lutfi dihukum 18 tahun penjara, Ahmad Fatonah dihukum 16 tahun penjara, sedangkan Elizabeth Liman, pemilik PT Indoguna Utama, dihukum 2 tahun 3 bulan. Kasus ini bermula dari Budi yang ingin menyerahkan proyek ini pertama kepada Andri ya teman-teman. Cuman entah karena apa kerjasama mereka ini bubar dan Budi pun menyerahkan kepada Sujoko dengan syarat tidak tertulis. Sujoko ini harus memberikan fulus kepada petinggi kepolisian. Uang disebar kemana-mana, kerjasama proyeknya resmi serampung dan belum jadi apa-apa, sehingga Budi dan Sujoko ini pun kerjasamanya bubar. Dan pada akhirnya Budi melaporkan Sujoko ke kepolisian. Laporan yang diterima oleh Sujoko, ia pun diperiksa dan akhirnya pun dipenjara.
dan semua asetnya pun disita. Geram bukan kepalang, akhirnya Sujoko menyerahkan dan menyebarkan dokumen tentang kronologi dugaan korupsi pengadaan simulator ujian izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri yang merinci tentang pengeluaran uang suap lengkap dengan bukti transfer ke sejumlah perwira polisi. Nah, dokumen itu awal diserahkan ke KPK, Kalpolnas, dan aktivis anti korupsi. Namun, upaya ini membentuk tembok dan tidak adanya tindak lanjut dari bertiga ini. Dan dengan bantuan Tempo, akhirnya berkas yang diterima tersebut awalnya Tempo tidak langsung menulis lapor ini, tapi Tempo memverifikasi dari dokumen ini ke Sujoko sendiri, sehingga Tempo harus pergi ke penjara untuk menemui Sujoko dan mendengar ceritanya apakah datanya valid dan sesuai dengan dokumen dasarkan. Namun akhirnya data ini pun valid dan sesuai dengan apa yang diceritakan dan ada di dokumen. Tempo pun menulis laporan dan membuat dan laporan ini pun terbit di majalah Tempo. Pada akhirnya ini membuat kepolisian geger dan melakukan investigasi. Dan lebih lanjut KPK pun juga melakukan untuk mengusut perkara ini, dan hubungan Polri dan KPK pun memanas di sini. Setelah dilakukan investigasi dan penyelidikan, ujungnya Joko Susilo bukan perwira jenderal polisi dihukum 10 tahun penjara, dan Mahkamah Agung akhirnya memberatkan dari 10 tahun ke 18 tahun penjara. Lalu bagaimana Sujoko? Dan Sujoko pada 2014 ia bebas, namun ia dimasukkan kembali karena ia juga terkena sanksi karena ikut terlibat dari dugaan korupsi yang ia bocorkan sendiri. Baiklah, itulah pembicaraan kita tentang kasus mega korupsi simulator kemudi. Yuk kita masuk ke kasus 3. Kasus apa ya? Penasaran kan? Yuk simak kasus berikutnya. Kasus ketiga yang akan saya bahas itu adalah kasus Villa Jenderal Mewah di balik banjir Jakarta. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2007 Jakarta dihempas banjir yang sangat besar, sehingga merugikan negara sekitar 10 triliun. Nah, wartawan Tempo pun digelitik. Dari mana sih sumber banjir ini? Kok Jakarta bisa kena banjir besar terus? Nah, setelah digelitik, rupanya hutan di Puncak Bogor sudah tak perawan lagi, karena di hutan ini dibabat dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa ini adalah milik pejabat dan pengusaha serta jenderal yang ada di ibu kota. Dan untuk mendapatkan verifikasi, Tempo pun menyamar untuk mendapatkan pembuktian lebih dari kasus ini, dan mereka berangkat ke Bukit Citambian, tempat villa-villa mewah ini berada. Pada awalnya mereka menyamar sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan kehutanan, yang dimana ingin melakukan penelitian. Namun rencana ini cukup berhasil dan mereka diperbolehkan masuk, namun mereka terus diikuti oleh penjaga. Nah, sehingga mereka tidak bisa leluasa gitu untuk mendapatkan foto-foto tentang bukti dari adanya villa milik jenderal dan pengusaha serta pejabat. Dan akhirnya mereka beralih ke rencana kedua, itu rencana pemotretan pernikahan.
yang mana rencana ini berhasil dan mereka diperbolehkan tanpa diawasi, dan mereka dengan leluasa mendapatkan bukti-bukti foto, dan salah satu mereka bukan bukti sebuah plat mobil milik istri Wiranto yang bukan Jenderal Panglima TNI. Selain itu, mereka juga mendapatkan foto-foto dari villa-villa lainnya yang berada di Bukit Citamiang. Setelah selesai, mereka pun menulis laporan, dan pada 21 Mei 2007, liputan pun diterbitkan, dan akhirnya ini membuat geger Kabupaten Bogor. Dan mereka pun melakukan penyelidikan dan investigasi, dan akhirnya 239 villa dibongkar. Namun dari 239 ini hanya 99 yang dibongkar, dan villa di Bukit Citamiang tidak disentuh. Baiklah, kasus terakhir yang akan saya bahas yang ada di majalah Tempo, saatnya belak-belakan edisi khusus 45 tahun majalah Tempo yang terbit pada tahun 2016, yaitu penjara khusus yang terbongkar. Nah, kasus ini mengangkat tentang terpidana Atalita Suryani yang mendapatkan perlakuan khusus di rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur. Dan kalau teman-teman tahu dan tidak tahu, Atalita Suryani alias Ayin merupakan terpidana kasus suap Jaksa Urip Trigunawan, dan ia di sini dipenjara 5 tahun. Untuk mendapatkan bukti yang lebih lanjut, bahwa Tempo membentuk tim untuk menginvestigasi kasus ini, dan rencana awalnya mereka bolak-balik ke penjara untuk mendapatkan petunjuk yang lebih. Setelah mendapatkan petunjuk dan sebuah informan, mereka pun meletakkan sebuah kamera kecil di kancing baju ini, ya teman-teman. Di kancing baju ini, awal informan ini mengintai penjara khusus yang didapatkan ini, gambarnya itu bocor dan tidak jelas. Namun memang Ayin ini mendapatkan perlakuan khusus, seperti adanya kasur kulit besar, double sofa, kulkas, dan televisi. Dan pada akhirnya wartawan Tempo juga minta tolong diulangi dong mas, biar rekamnya itu jauh lebih baik. Dan pada kesempatan kedua hasilnya pun jauh lebih baik. Dan untuk mendapatkan informasi dan cerita lebih dalam tentang penjara khusus ini, wartawan Tempo bolak-balik ke penjara untuk sekedar bagaimana aktivitas Ayin, siapa tamunya, kapan mereka datang, dan seterusnya. Itu setelah mendengar cerita dan foto sudah lengkap, kesulitan selanjutnya dari wartawan Tempo ini mendapatkan konfirmasi dari Ayin. Dan untuk mendapatkan konfirmasi ini, mereka pun melakukan wawancara dengan Ayin. Namun informasi yang didapat rupanya telah bocor, dan penjara khusus yang Ayin dapatkan itu telah dibongkar dan berlanjut ke fungsi sebelumnya, itu sebagai aula untuk latihan menari. Tidak ingin patah semangat, majalah Tempo pun tetap menulis laporan ini yang berjudul Pondok Bambu Rasa Istana, yang terbit pada Januari 2010. Dan pada seperti ini pula, liputan yang dibuat oleh wartawan Tempo ini akhirnya membuat Ayin dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten.